Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di channel pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas anime Noblesse episode kedua. Jadi tonton sampai videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Ketika menonton episode ini, mungkin akhirnya kita bisa mendapatkan karakter cewek juga ya akhirnya. Karena di episode lalu, dimana kita tidak bisa menemukan karakter support perempuan lagi. Yang padahal sayang banget ya, karena banyak dari para penonton yang baru saja mengenal seri ini, banyak juga tuh yang berpikir kalau ini anime memang khusus cowok semua karakternya. Terlebih ada yang protes juga karena karakter perempuan tidak dihadirkan sama sekali di sini, yang seharusnya bisa menambah suasana pas menontonnya. Tapi yang sepertinya memang keadaan cerita sengaja ya, untuk lebih difokuskan ke keadaan sang MC dan para organisasi dari Union, terlebih para pemegang status sebagai Noblesse itu sendiri yang memang akan difokuskan di dalam ceritanya. Dan dalam episode ini kita juga sudah langsung diperlihatkan mengenai karakter baru yang sebenarnya mereka itu mirip dengan si Rei, dimana mereka adalah para pemegang status Noblesse yang sudah hidup cukup lama saat ini. Tapi ya lebih tuaan si Rei seharusnya, dan pemegang The Noblesse itu sendiri sebenarnya adalah si Rei. Tapi orang-orang pada nyebut mereka ini sebagai Noblesse itu karena sejarahnya kan sudah mulai lama berlalu nih, makanya orang sekarang ini memanggil para bangsawan ini sebagai Noblesse. Lalu pada video ini juga saya akan coba membahas latar belakang dari dua karakter yang baru saja muncul, sekalian berkomentar mengenai ceritanya juga. Dan saya akan coba menjelaskan lagi sebenarnya apa sih itu Noblesse-nya sesuai yang sudah diceritakan di sini. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, akan saya jelaskan lebih jelas mengenai Noblesse ini. Jadi gimana menurut kalian dengan episode ini? Tulis kolom komentar ya. Dan apakah kalian sadar bahwa Rei dalam episode ini cuman ngomong ramen doang nih, dan gak ngomong apa-apa lagi? Hayo, sadar gak tuh kalian? Lalu, bantu channel ini dengan subscribe ya, agar videonya bisa ditemukan oleh orang lain juga. Thank you. Pada pembahasan pertama mengenai kedatangan dari dua karakter yang sebenarnya cukup cepat mereka munculnya. Tapi ya apa mau dikata juga, karena cerita dipersingkat dan melewatkan beberapa adegan cerita. Beberapa. Banyak sebenarnya ya. Itu karena jumlah episode, jadi bisa dimaklumi sih. Harusnya ya. Semoga tidak ada yang kecewa juga nih, karena saya yang sudah baca komiknya pun cukup menikmati juga dengan anime yang sudah hadir di sini. Nah, karakter pertama yang akan saya bahas adalah si laki-laki kecil yang terlihat cukup muda ya, yang padahal umurnya itu sudah melebihi umur kakek tertua di bumi kita sekarang ini ya. Dia bernama Regis K. Landegre. Sorry kalau gua salah penyebutannya. Dia adalah Nobel atau bangsawan yang memiliki status Noblesse, namun berbeda dari Raizel ya. Pada ceritanya di sini, dia adalah salah satu dari 8 pemimpin dari klan Landegre. Dia ini datang bersama dengan si perempuan yang akan saya jelaskan nanti, di mana dia datang karena memiliki tugas menyelidiki masalah yang terjadi pada rumah sakit yang terjadi di episode Noblesse Awakening. Dan Regis ini memiliki sifat yang sama seperti bangsawan terhormat lainnya, di mana dia menggunakan kode-kode bangsawan atau kode etik kesatria lah bisa dibilang, di mana dia harus melindungi manusia. Meskipun pada histori keluarganya, ayahnya Regis ini dibunuh oleh manusia menurut dari prasangka cerita yang ada di sini. Dia memiliki sifat yang cukup kekanak-kanakan dan labil ya, seperti yang sudah kita lihat di sini, di mana dia melawan M21 ketika ingin bertanya mengenai masalah yang terjadi di rumah sakit. Dan ini nantinya akan membawa kita kepada cerita penyekapan teman-teman Raizel di sekolah nantinya. Lalu pembahasan kedua mengenai sang perempuan yang cukup elegan dan cantik jika bisa dilihat di sini. Dan saya serius ketika ngomong gitu, saya cukup suka dengan karakter model kayak gini ya. Apalagi dari episode kemarin nggak ada muncul karakter cewek sama sekali. Cukup kesal juga sih sebenarnya. Oke, karakter ini bernama Seira J. Loyard. Sama seperti Regis, di mana dia adalah salah satu pemimpin namun berbeda dari klannya Regis. Karena Seira ini dari klan Lukdonia, di mana dia ditugaskan untuk menyelidiki masalah yang terjadi pada rumah sakit sama seperti si Regis. Sifat dari Seira sendiri sebenarnya seperti wanita elegan yang sering kita lihat di anime-anime, dan sesuai dengan ekspresi mukanya, dia ini orang yang cukup terus terang dan hanya berbicara seperlunya saja. Dimana hal ini cukup membuat banyak kemungkinan dalam cerita animenya untuk dia ini penuh dengan kerahasiaan. Namun meskipun begitu, dalam cerita nantinya dia ini cukup bisa dikagumi loh oleh banyak orang sampai dengan musuhnya juga. By the way, ini cewek umurnya kalau di dalam ceritanya dia ini berumur 200 tahun lebih ya. Mungkin bisa lebih dari 217 atau 220 tahun. Di antara itu sih seharusnya, karena dia ini termasuk lebih tua dari si Regis dan lebih kuat juga dari si Regis. Yang gua seneng dari karakter ini, si cewek si Seira ini, sedikit spoiler, dia memiliki senjata Dead Sight atau senjata yang sering dipakai sama Dewa Kematian. Kalau kalian tahu ya, karena Seira ini memakai senjata itu dan itu keren banget pada saat dia mau bertarung dengan kelompok dari Union. Dan jika ada yang bertanya apakah mereka ini akan jadi musuh nantinya, kalau dari kemungkinan
cerita, ketika saya membandingkan cerita antara komik dengan anime ini, mereka tidak akan jadi musuh sih harusnya, dan mungkin malah jadi karakter pembantu dalam pertarungan ceritanya, karena masih bercerita mengenai musuhnya dari Union. Sepertinya cerita season 1 akan berfokus pada pertarungan dengan kelompok Union yang sudah kita lihat di awal episode 1. Kelompok itulah yang nantinya mungkin akan menjadi musuh utama dalam seri season 1-nya. Tapi masih belum tahu ya, karena masih panjang juga ceritanya. Dan tentu saja, nanti ada bantuan dari dua orang ini juga ketika sedang dalam pertarungan. Masuk ke dalam pembahasan kedua, di mana saya akan menjelaskan mengenai noblesse. Seperti yang sudah diceritakan dan sudah dijelaskan oleh Frankenstein, itu sebenarnya masih kurang lengkap dan hanya inti dari noblesse-nya itu saja sebenarnya apa. Jadi di sini akan saya coba jelaskan dengan kata-kata saya sendiri dan sedikit menambahkan dari penjelasan si Frankenstein untuk teman-teman yang belum mengerti dan tidak baca webtoonnya. Jadi pada zaman dahulu kala itu, di mana manusia masih tidak berdaya untuk bisa bertahan hidup. Disitulah ada sebuah eksistensi yang memiliki kekuatan dahsyat atau besar sampai ditakuti oleh manusia itu sendiri. Namun meskipun begitu, para manusia itu mulai merujuk kepada Nobel atau bangsawan ini sebagai penolong mereka. Karena setiap ada masalah, merekalah yang diminta tolong dan diberikan bantuan oleh para Nobel atau bangsawan yang ada di sini. Pada status bangsawan atau Nobel ini juga sebenarnya ada lagi nih sebuah sebutan spesial, yaitu noblesse, di mana title ini adalah sebuah title yang diberikan kepada makhluk terkuat dari para anggota ras Nobel atau ras vampir lah kalau dimudahkan, dan bahasa dari organisasi Union itu menganggap mereka itu sebagai vampir, di mana seseorang yang memiliki title ini adalah vampir terkuat di antara anggota Nobel yang lainnya. Dan yang memegang title ini adalah sang MC kita di sini, di mana dia adalah seorang noblesse atau the noblesse, dan dia sendirilah yang memiliki title seperti ini. Ya kalau saya anggapnya sih ya, yang lain itu cuma nama doang. Hanya si Raizel inilah yang memiliki status noblesse sesungguhnya untuk awal cerita sebenarnya. Ya jadi pada inti cerita mengenai Nobel dan noblesse ini pada zaman era dulunya itu seperti cerita fantasi kerajaan di mana ada rakyat biasa dan bangsawan, mirip-mirip begitu. Cuman bedanya para bangsawan di sini nggak sebelangsak yang di cerita fantasi sebelah ya, di mana mereka masih memiliki kode etik di mana selalu membantu manusia jika sedang terkena kesusahan. Gitu ya kebanyakan. Cuman ya terlihat sempurna kan belum tentu bagus di dalamnya. Jadi ya di sini sama sih ada yang belangsak juga. Cuman lebih diliatinnya kan begitu, yang bagus-bagusnya aja. Tapi ya setidaknya intinya begitu. Noblesse itu awalnya hanya ditunjukkan kepada si Raizel. Dan karena waktu sudah berlalu dan sudah cukup lama juga, oleh karena itulah orang-orang menyebut atau para bangsawan ini menyebut mereka sebagai noblesse karena mereka adalah makhluk yang memang tidak pernah muncul di dunia manusia. Dan akhirnya mereka menyebut diri mereka sebagai noblesse karena mereka adalah eksistensi yang cukup luar biasa dan memiliki kekuatan yang sungguh besar. Pada pembahasan terakhir di mana saya akan coba memberikan spoiler yang mungkin akan jadi cerita di episode 3 yang saya juga sebenarnya tidak tahu ini akan ada atau tidak, jadi masih perkiraan saya untuk cerita episode 3 nantinya. Pada episode selanjutnya, cerita nanti akan berpusat pada kelompok Union lagi sepertinya. Yang saya maksud adalah kelompok yang sudah kita lihat di awal episode 1 yang pernah bertarung di dalam hutan itu. Nah, sepertinya kita akan bisa melihat dari sisi mereka yang sudah datang ke Jepang ya kalau di anime. Kalau di komik itu di Korea. Pokoknya sudah sampai di kota dan mereka sedang melakukan penyelidikan mengenai apa yang terjadi pada rumah sakit juga. Yang sebenarnya tidak diceritakan di animenya, yaitu mengenai seorang dokter atau profesor dari Union. Jadi saya cukup bingung nantinya akan dibawa kemana nih cerita di episode 3. Karena kan masih nyambung-nyambungnya dengan apa yang terjadi di Noblesse Awakening. Nah, jadi seharusnya ada mengenai kelompok tentara dari Unionnya ini ya. Dan mungkin kita akan bisa melihat banyak cerita lagi dari sisi M21 di mana dia masih akan berhubungan dengan si Regis dan Sierra. Jadi bisa kita tunggu aja nanti di episode 3 mengenai mereka ini ya. Nah, itu aja pendapat gue mengenai Noblesse episode kedua. Bagaimana pendapat kalian mengenai seri anime ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jika kalian suka dengan pembahasan yang sudah kalian dengarkan dalam video ini, bisa dong ya tekan tombol subscribe-nya untuk membantu menyemangati gue terus bikin video. Dan jika kalian ingin lebih membantu channel ini, bisa langsung berikan dukungan kalian ke link yang ada di deskripsi. Thank you and bye-bye.